Hello everyone, anywhere, everywhere, wherever you are. Sahabat-sahabat, video kali ini secara khusus, spesial, saya persembahkan buat salah satu sahabat lama saya, ibu atau nenek atau oma Lili Nathan yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Dan teristimewa untuk semua orang yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi teristimewa untuk semua orang, tapi khusus spesial buat oma atau nenek Lili Nathan yang ada di Semarang. Nah, sahabat-sahabatku, pada video kali ini kita akan bincang-bincang santuy tentang manusia. Manusia di dalam hakikatnya secara spiritual Jawa disebut sebagai manungso. Nah, spiritual Jawa atau bahasa Jawa itu selalu memiliki makna. Setiap kata itu ada kandungan makna. Seperti garwo, bahasa Indonesianya istri, bahasa Jawanya garwo. Garwo itu singkatan dari sigarane nyowo atau bagian dari nyawa. Jadi istri itu adalah separuh suaminya. Gitu kira-kira maknanya. Kemudian ada juga Jawa, Jowo. Itu bukan nama sebuah pulau saja, tapi mengandung makna jumenengane wahayu. Jawa. Ya. Kulo atau kalau bahasa Indonesia kan saya, bahasa Inggrisnya I am. Tapi kalau bahasa Jawa disebutnya kulo. Ini yang mengandung makna juga. Laku, langgeng, kulo. Nah, sekarang kita akan bahas tentang manungso atau manusia. Bahasa Indonesia kita menyebut manusia ya manusia saja. Tapi dalam spiritual Jawa disebut manungso. Yang memiliki makna sebagai manunggaling sing kuoso. Atau bersatunya, manunggalnya, segala macam kuasa. Nah, lalu apa hubungannya dengan pewartaan Injil, kabar gembira atau kabar baik yang tertulis dalam Alkitab atau yang disampaikan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Ya. Di dalam Alkitab, Allah disebut sebagai Sang Maha Kuasa. Sedangkan Yesus sebagai ciptaan yang awal juga diberi kuasa. Dalam Matius 28 Yesus dikatakan Yesus diberi segala kuasa. Nah, jadi kuasa ini sangat terkait erat dengan hubungan antara Allah Sang Maha Pencipta, antara Sang Maha Kuasa dengan manusia. Yesus Kristus juga disebut sebagai yang sulung dari banyak saudara. Jadi kita ini manusia-manusia lainnya cuma juga adalah saudara atau adik-adiknya Yesus. Nah, jika Yesus diberi kuasa, kita juga diberi kuasa. Meskipun kuasanya berbeda ya. Yesus diberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib, mujizat. Tapi kita juga diberi kuasa untuk mencipta misalkan. Kalau sahabat-sahabatku mungkin lagi berada di dalam kamar atau di dalam rumah atau di tengah kota. Coba Anda pandang di sekitar Anda. Karena saya ini ada di alam ya, alam semesta. Semuanya adalah hasil karya ciptaan dari bukan manusia. Pohon yang menciptakan bukan manusia. Tapi kalau Anda berada di tengah kota, Anda bisa melihat mobil, motor, sepeda, kemudian trotoar, kemudian melihat bangunan-bangunan. Atau Anda berada di dalam rumah, Anda melihat televisi, melihat gadget, melihat komputer, melihat figura, melihat jam, melihat kulkas dan sebagainya. Anda akan sadar bahwa semua itu hasil karya ciptaan manusia. Artinya manusia diberi kuasa untuk menciptakan. Ya, manusia tidak diberi kuasa untuk menciptakan ikan, kuda, anjing, kucing, burung, tidak. Tapi manusia diberi kuasa juga untuk menciptakan robot. Tapi bukan semua orang. Saya tidak diberi kuasa untuk menciptakan robot, sehingga saya tidak bisa menciptakan robot. Saya tidak diberi kuasa untuk menciptakan pesawat terbang, sehingga saya tidak bisa seperti Bapak almarhum B.J. Habibie yang bisa menciptakan pesawat terbang. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberi kuasa untuk menciptakan sesuatu. Nah, kita akan kembali kepada kuasa tadi. Manungso, manunggalnya kuasa, bersatunya segala macam kuasa. Sahabat-sahabatku, sebenarnya setiap manusia kita ini diberi kuasa. Bukti nyata setiap hari kita diberi kuasa adalah ketika kita bangun tidur. Loh, mata kita masih memiliki kuasa untuk melihat warna hijau,
Mengapa mata kita bisa mengatakan ini warna hijau? Karena kita diberi kuasa untuk membedakan warna. Ada hijau, ada putih, ada hitam, ada merah, ada biru, dan aneka macam warna lain. Sedangkan ada juga binatang yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta tanpa diberi kuasa untuk membedakan warna. Misalnya singa. Binatang singa atau lion ya, tidak diberi kuasa untuk membedakan aneka macam warna. Semua warna dia hanya melihatnya hitam dan putih. Itu baru dari sisi mata. Kemudian dari sisi pendengaran, manusia juga diberi kuasa untuk membedakan nada, membedakan suara. Tetapi ada juga orang-orang yang terlahir tanpa kuasa telinga, sehingga dia menjadi tuli, tidak bisa mendengar. Anda bisa mendengar hari ini video saya, ada bukti Anda diberi kuasa oleh Sang Maha Pencipta. Nah, kalau kuasa itu dicabut, ya kita menjadi tuli. Mulut saya bisa bercakap-cakap, bisa berbunyi, bisa bersuara, adalah juga karena diberi kuasa untuk berbicara, bercakap-cakap. Burung sebagian ada yang diberi kuasa untuk berbicara. Ada burung beo ya, bisa ngomong, bisa berbicara. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Burung bisa diberi kuasa. Tapi tidak semua burung. Burung elang tidak diberi kuasa. Burung kutilang tidak diberi kuasa berbicara. Burung jalak ada yang diberi kuasa. Beberapa jenis jalak bisa berbicara kata-kata tertentu. Nah, artinya sahabat-sahabatku, semua kehidupan ini berhubungan dengan kuasa. Sekali lagi ya, seluruh kehidupan di dunia ini berhubungan dengan kuasa. Dan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 kita diberitahu bahwa segala sesuatu berasal dari Bapa. Jadi sumber kuasanya yang ada pada Anda, pada saya, ada pada binatang, ada pada segala sesuatu di jagat raya ini, sumbernya berasal dari Sang Maha Kuasa. Maka di dalam saudara-saudara kita Hindu, manusia ini kita disebut sebagai percikan dari Sang Maha Kuasa. Karena kita ini juga diberi percikan kuasa-kuasa sedikit. Kuasa kita beda dengan Sang Maha. Kuasa kita tidak maha. Kita punya kuasa tapi tidak maha. Nah, jadi sahabat-sahabatku, ketika orang sadar bahwa dirinya adalah penguasa atau dirinya diberi kuasa dan sumber kuasanya dari mana, maka niscaya orang itu akan lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menggunakan setiap kuasanya. Mata saya misalkan diberi kuasa untuk melihat. Kalau saya sadar bahwa ini pemberian, ini titipan, ini pinjaman, maka saya akan cenderung lebih bijaksana memakai mata ini. Pikiran kita sadar bahwa otak itu barangnya ya. Pikiran adalah kinerjanya, kemampuannya. Kalau kita sadar bahwa otak kita beserta pikirannya ini berasal dari Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, maka kita akan lebih bijaksana menggunakan pikiran kita. Dalam ayat Alkitab, dalam video-video yang terdahulu sudah saya sering sampaikan bahwa yang boleh bersemayam dalam pikiran dan hati kita itu adalah firman-firman Sang Pencipta atau firman-firman Allah. Jangan yang lain. Jangan uang disimpan di pikiran. Jangan suami, istri, pacar disimpan di pikiran, apalagi sampai turun ke hati, jangan. Ya, jangan ditempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jika sesuatu ditempatkan yang bukan pada tempatnya, pasti jadi masalah. Apapun kehidupan di muka bumi ini, sumber masalahnya adalah salah satunya adalah karena orang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini berhubungan dengan kuasa tadi. Kita berkuasa. Ada peribahasa mengatakan atau pepatah atau ungkapan bijak mengatakan demikian. Kita tidak berkuasa membiarkan burung terbang di atas kepala kita, melarang burung terbang di atas kepala kita. Kita tidak berkuasa. Dia bisa terbang seenaknya di atas kepala kita. Tapi kita berkuasa untuk mencegah dia supaya tidak membuat sarang di atas kepala kita. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberi kuasa untuk apa yang boleh masuk dalam pikiran kita dan kemudian bersemayam dalam hati kita. Nah, orang-orang yang memahami kekuasaan ini niscaya akan menjadi orang yang lebih bijak dalam
menyikapi segala perkara dan kehidupan sehari-hari. Hari ini sejak tahun lalu heboh virus corona ya. Virus corona itu harusnya tidak bersemayam dalam diri manusia, tidak boleh berada di paru-paru manusia. Dan ketika virus yang salah tempat, ya harusnya tidak boleh ada di diri manusia tapi berada di dalam diri manusia, maka jadi masalah besar. Nah, begitupun ketika kita menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Apapun yang kita tempatkan bukan pada tempatnya, pasti jadi masalah. Nah, sahabat-sahabatku, kembali kepada manungso atau manunggalnya kuasa. Anda dan saya diberikan kuasa. Mungkin kekuasaan-kekuasaan Anda dan saya berbeda. Ada beberapa hal yang kita sama ya. Mungkin kita sama-sama bisa mendengar suara angin, suara dawai gitar, suara alam, suara aneka macam suara. Kita juga diberi kuasa untuk melihat, berbicara dan sebagainya. Tapi ada juga di antara kita yang Anda mungkin diberi kuasa untuk memimpin banyak orang, menjadi jenderal misalkan. Sedangkan saya tidak diberi kuasa untuk memimpin banyak orang. Ada perbedaan. Tapi jika kita selalu ingat bahwa semua itu sumbernya asalnya dari Sang Maha Pencipta, maka kita akan lebih bijaksana. Artinya begini, saya berikan ilustrasi. Kucing tidak akan protes kepada anjing ketika kucing diberi kuasa untuk mengeong, sedangkan anjing diberi kuasa untuk menggonggong. Ikan diberi kuasa untuk berenang bertahun-tahun di dalam air, sedangkan burung diberi kuasa untuk terbang di udara. Nah, kalau kita sadar bahwa kita manusia tidak diberi kuasa seperti burung bisa terbang seenak burung ya, bisa terbang begitu saja bebas di udara. Kita tidak diberi kuasa, dengan bukti kita tidak diberi sayap. Kita juga tidak diberi kemampuan untuk bisa berenang lama bertahun-tahun, menyelam jalan-jalan di laut ke sana kemari seperti ikan, tidak. Tapi kita diberi kuasa yang berbeda. Nah, sahabat-sahabatku, semua ini berkenaan dengan kuasa. Kuasa. Ya, kerajaan Allah pun berhubungan dengan kuasa. Jika Sang Maha Kuasa, rajanya kita tempatkan adalah Allah, yang menjadi rajanya bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bahkan bukan ego dan diri kita, maka kehidupan ini akan cenderung, yang Anda dan saya alami akan cenderung nikmat. Ya. Penguasa satu-satunya adalah Sang Maha Kuasa. Sedangkan kita sadar bahwa kita diberi kuasa untuk melakukan hal-hal yang lain, untuk menikmati alam semesta, untuk membuat hal-hal yang indah, yang bermanfaat, yang berguna. Tetapi selalu ingat bahwa sumbernya semua dari Sang Maha Pencipta. Nah, jadi seperti itu saja sahabat-sahabatku. Perbincangan kali ini saya hanya ingin berbagi hati, berbagi kesadaran, berbagi pengalaman, bahwa jika kita senantiasa sadar bahwa kita ini manungso, manunggalnya kuoso, manunggalnya sing kuoso, bersatunya segala macam rasa, rasa yang mengandung kuasa. Manungso, manunggaling roso, roso sing kuoso. Ya. Jadi kita selalu sadar bahwa semuanya ini adalah milik Sang Maha Pencipta. Kalau sahabat-sahabat kita penganut spiritual Jawa dan Hindu juga memahami bahwa jiwa manusia, bahan bakunya itu berasal dari 4 unsur alam. Dari tanah, air, udara, api. Dan ini sangat ilmiah. Api itu hawa maksudnya ya. Orang kita hidup ini berasal dari unsur tanah. Jadi segala sesuatu yang kita makan setiap hari berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Dari unsur tanah itu ada macam-macam, ada zat besi, zat zinc, mineral-mineral dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari unsur air. Tubuh kita 70% penuh dengan air. Ya, dengan kandungan mineralnya dan sebagainya. Kemudian unsur hawa. Energi api ya. Maka orang kalau sudah mati jadi mayat langsung dingin badannya. Unsur hawanya kembali ke alam. Kemudian apa lagi? Udara. Setiap hari kita harus bernafas. Coba kita tidak bernafas 1 jam aja tidak ada udara, jadi mayat kita, tidak jadi manusia lagi. Ya. Jadi
bahan baku manusia, penyusun manusia ini adalah kuasa juga. Kuasa yang dibuat oleh Allah, Sang Maha Pencipta, dari unsur alam, dari 4 unsur alam, tanah, air, udara, api. Kemudian dihidupkan dengan kuasa dari Sang Pencipta. Kalau orang sahabat-sahabat Hindu menyebutnya Atman, roh. Ya. Kita dalam Bible, dalam Al-Quran juga disebut sebagai roh yang menghidupkan. Nah, ini semua berasal dari kuasa. Lah kalau kuasanya diambil, diminta balik sama yang punya, ya selesai sudah, tidak jadi manusia lagi kita. Maka orang begitu jadi mayat, misalkan ya kena virus COVID kemudian jadi mayat, perhatikan, unsur hawanya kembali ke alam, unsur panasnya, tubuhnya menjadi dingin. Udaranya dia sudah nggak bernafas lagi, nafasnya, unsur udaranya sudah kembali ke udara. Dan mayat itu didiamkan, dibiarkan, maka unsur airnya kembali ke alam. Dan jika dikubur perlahan tetapi pasti, unsur-unsur tanahnya mulai kembali ke tanah, terurai. Dan ruhnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya, jadi sahabat-sahabatku, ingat, Anda dan saya, kita ini berkuasa. Kita ini adalah kumpulan dari kuasa. Tetapi sumber segala kuasa yang ada pada Anda dan saya adalah dari Sang Maha Kuasa. Dan itulah yang dalam Alkitab disebut sebagai Yahweh, atau Dia yang Maha Ada. Sahabat-sahabat Muslim menyebutnya sebagai Allah. Sahabat-sahabat Hindu menyebutnya sebagai Sang Yang Widiwasa. Ya, sobat-sobat spiritual Jawa menyebutnya Sing Moho Kuoso, atau dan sebagainya ya. Baik sahabat-sahabat, sekian pada video kali ini. Terima kasih juga buat ibu, nenek, oma, Lilik Nathan yang ada di Semarang. Semoga video ini menjadi bahan refleksi dan bermanfaat. Terima kasih, shalom, sampai jumpa di video-video yang lain. Tetap dalam channel Wartawan Kabar Baik, pemberitaan Injil bagi seluruh dunia.